Fitriani Kaliu, SPMSC, dan yang terhormat para audiens yang saya cintai dan banggakan. Nah, baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai judul penelitian saya, yaitu analisis masalah yang dihadapi peserta didik SMA Negeri 1 Mawasangka, khususnya menghafal nama-nama dan Latin dalam ilmu biologi. Nah, jadi latar belakang. Nah, jadi pembelajaran dalam mata pelajaran biologi umum, khususnya mengingat dan menghafal nama-nama Latin, masih sangat kurang, terkhususnya di SMA Negeri 1 Mawasangka. Nah, kemudian kemampuan menghafal peserta didik di SMA Negeri 1 Mawasangka masih sangat kurang dan jauh dari yang diharapkan. Mengapa saya mengambil jenis penelitian ini? Karena sebagaimana kemudian yang kita ketahui, siswa-siswa di SMA Negeri 1 Mawasangka ini, terkhususnya dalam ilmu biologi, masih sangat kurang menghafal nama-nama Latin dalam ilmu biologi, seperti misalnya nama-nama spesies dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, jadi rumusan masalah dan tujuan. Nah, rumusan masalah yang pertama, bagaimana gambaran pengetahuan peserta didik kelas 11 SMA Negeri 1 Mawasangka tentang nama-nama Latin. Yang kedua, bagaimana gambaran kesulitan yang dihadapi peserta didik kelas 11 SMA Negeri 1 Mawasangka. Nah, tujuan penelitian saya ini untuk mengetahui bagaimana gambaran kesulitan yang dihadapi peserta didik, terkhususnya di kelas 11 SMA Negeri 1 Mawasangka. Nah, jadi manfaat penelitian yang saya lakukan ini, yang pertama bagi siswa, kedua bagi guru, yang ketiga bagi sekolah. Bagi siswa, di sini kita akan bisa memecahkan masalah yang dihadapi siswa, terkhususnya masalah mereka dalam menghafal dan mengingat nama-nama Latin biologi. Bagi guru, nah guru dapat memecahkan masalah yang dihadapi siswa, terkhususnya menghafal dan mengingat nama-nama Latin biologi. Bagi sekolah, maka sekolah akan menerapkan bagaimana cara dia bisa menyelesaikan permasalahan guru dan siswanya ini dalam ilmu biologi, terkhususnya nama-nama Latin biologi umum. Nah, jadi penelitian saya ini, landasan teorinya, menghafal adalah proses melakukan sesuatu untuk mengingat. Dalam artian menghafal merupakan proses mental untuk menyimpan dalam memori untuk diingat. Nah, istilah menghafal berasal dari kata hafal yang berarti dapat mengucapkan di luar kepala tanpa melihat buku atau catatan lainnya. Suharto DKK 2009. Nah, jadi jika diberi awalan mem, maka berarti berusaha meresapkan ke dalam pikiran agar selalu diingat. Di sini ada proses mengingat sesuatu hingga waktu yang tak tertentu, tergantung tingkatan hafalan sejauh mana seseorang dapat mempertahankan sesuatu yang diingat tersebut. Nah, kemudian menurut Anur Rahman 2009, kebiasaan belajar adalah perilaku belajar seseorang yang telah tertanam dalam waktu yang relatif lama sehingga memberikan ciri dalam aktivitas belajar yang dilakukan. Sedangkan dalam tulisannya Asrori Ardiansyah menuliskan kebiasaan belajar adalah keteraturan berperilaku yang otomatis dalam belajar yang dapat dilakukan dan diukur dari keseringan atau frekuensi melakukan kegiatan yang merupakan kebiasaan belajar yang baik dan ditunjukkan. Nah, kemudian landasan teorinya menurut Kuswana Gowo Sunario 2011, dalam bukunya Taksonomi Berpikir, bahwa seseorang dapat kehilangan ingatannya berdasarkan rentang waktu dan dibedakan menjadi: pertama, memori segera, immediate memory, yaitu kemampuan mengingat sesuatu atau peristiwa yang baru saja terjadi, yakni rentang waktu beberapa detik sampai beberapa menit. Yang kedua, memori baru, recent memory, yaitu ingatan terhadap pengalaman atau informasi yang terjadi dalam beberapa hari. Yang ketiga, memori jangka menengah, recent past memory, yaitu ingatan terhadap peristiwa yang terjadi selama beberapa bulan yang lalu. Dan yang terakhir, poin keempat, memori jangka panjang, yaitu ingatan terhadap peristiwa atau informasi terhadap peristiwa yang sudah lama terjadi atau bertahun-tahun yang lalu. Next. Nah, kemudian landasan teorinya menurut Deepwater 2005, ketika orang mengatakan bahwa mereka tidak mempunyai memori yang baik, sebenarnya mereka berbicara tentang daya ingat. Nah, mereka mempunyai kesulitan untuk mengingat
mengingat informasi yang sudah tersimpan dalam memori mereka. Nah, jadi memori menyimpan ini apapun dan hanya mengingat apa saja yang diperlukan dalam hidup. Kemudian Tahirin 2007 mengatakan bahwa daya ingat merupakan perwujudan belajar, sebab belajar merupakan unsur pokok dalam berpikir asosiatif dan berpikir dapat dikatakan sebagai proses perkembangan dalam ide dan konsep. Next. Nah, landasan teorinya lagi, sedangkan dalam pandangan Islam, lupa merupakan masalah yang paling sering dihadapi oleh manusia. Dalam banyak keadaan, lupa juga menghalang manusia untuk melakukan penyesuaian yang tepat atas problematika kehidupan yang dihadapinya. Nah, jadi nama ilmiah atau nama Latin adalah nama yang diberikan kepada suatu hal tertentu yang terdiri dari dua kata. Kata pertama merupakan marga atau genus, yang huruf pertamanya ditulis dengan huruf kapital, sedangkan kedua adalah petunjuk jenis atau epiteton spesifikum, dan semua ditulis dengan huruf kecil. Samsia 26. Next. Jadi hipotesis tindakan yang dugaan sementara yang dilakukan itu dengan menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif dapat membuat kita mengetahui tentang masalah yang dihadapi peserta didik kelas 11 SMA Negeri 1 Mawasangka dalam menghafal nama-nama Latin biologi. Next. Nah, jadi metodologi penelitian yang saya lakukan, metodenya yaitu sampel, kemudian wawancara. Sampelnya itu peserta didik kelas 11 SMA Negeri 1 Mawasangka. Waktu dan tempatnya SMA Negeri 1 Mawasangka Mei sampai Juli 2002. Lokasinya SMA Negeri 1 Mawasangka. Next. Prosedur penelitian. Prosedur penelitiannya perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Next. Jadi teknik pengumpulan data dari penelitian yang saya lakukan itu ada dua. Pertama itu wawancara, yang kedua itu teknik analisis data deskriptif. Nah, jadi dari judul penelitian yang saya lakukan, ini ada beberapa penelitian nama-nama orang-orang yang telah menjadi landasan saya menulis judul proposal penelitian ini. Dari Anur Rahman 2009, kemudian Depote Bobi 2005, Kuswana Wawasurnario 2011, Tahirin 2007, Syamsia 2006, Syah Muhyiddin 2010, dan Suharso dan Retno Ningsih Ana 2009. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan dari materi proposal penelitian yang saya akan lakukan nanti di SMA Negeri 1 Mawasangka. Mungkin dari audiens ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas dari apa yang saya paparkan? Ya, saya tadi kan Anda sudah jelaskan di bagian metode penelitian. Di situ Anda tidak masukkan jenis penelitian apa yang akan digunakan dalam penelitian Anda nanti. Mungkin Anda bisa sebutkan dan jelaskan. Ya, baik. Jadi mengenai jenis penelitian yang saya lakukan itu, yaitu jenis penelitiannya itu tindakan kelas, atau kita memecahkan masalah yang terjadi di dalam kelas tersebut. Nah, tadi sesuai dengan judul saya di SMA Negeri 1 Mawasangka, apalagi terkhusus di kelas 11, di situ banyak yang para siswanya peserta didiknya belum bisa menghafal nama-nama Latin ilmu biologi. Nah, jadi kita melakukan penelitian ini bisa memecahkan masalah yang mereka hadapi mengenai nama-nama Latin, menghafal dan mengingat nama-nama Latin tersebut. Bagaimana? Oke. Ya, baik, mungkin itu saja presentasi mengenai proposal penelitian yang saya akan lakukan nanti di SMA Negeri 1 Mawasangka. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum